Sebenarnya yang menistakan agama itu ya orang-orang Betul. yang memegang agama itu kok sebenarnya yang menistakan. Makanya yang saya sesalkan tuh pemerintahan itu di mana sampai saat ini. Karena apa? Nusantara ini sudah rusak, dihancurkan orang-orang seperti ini, mengajari kekerasan, mengajari nyaci maki orang, ngajari misui. Padahal Nusantara Indonesia ini tidak ada orang yang menceritakan bahwa orang Nusantara, orang Indonesia itu orang jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh, nggak ada. Tapi kalau bangsa Arab kan sudah jelas. Sebelum adanya Nabi Muhammad, zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Wong Nusantara yang dipimpin Pak Harto 35 tahun. Ya, dari zaman pahit sampai mau menuju zaman pembangunan. Itu susahnya minta ampun sampai sekarang. Apalagi yang dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Masa seperti membalikkan tangan. Terus tiba-tiba dari bodoh itu menjadi pihak pandai. Padahal belum mengenal teknologi Pak Jokowi. Nah, padahal waktu itu juga belum ada teknologi. Terus sekarang di sana ada Ahad, ada Isnin, ada Arba, ada Khomsah, ada Jam'ah, ada Sab'atun. Itu kan meniru hitungan Masehi. Masalahnya Masehi itu diawali dari tahun 0. Itu sudah ada hitungan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lah Arab sekarang baru berapa? Baru 1400 berapa? Coba. Kan jauh tertinggal dari hitungan Masehi. Iya. Hitungan Arab saja itu masih duluan tahun Saka. Tahun Saka sekarang itu pun zaman Nabi Saka ya. 1700 sekian. Nah, tahun Masehi 1400. Itu selisih berapa tahun? 3 tahun. 300 tahun, artinya sudah 3 abad. Loh kok terus ada kiai yang menyatakan bahwa orang Jawa itu mengikuti ajaran Sayyidina Ali. Ya inilah yang mungkin kalau orang Jawa itu mau. Ini perlu dilaporkan. Betul Pak. Bahwa dia adalah penistaan Jawa. Karena apa? Kalau orang Jawa ngomong yang tidak sesuai dengan ajarannya, itu dikatakan atau diklaim atau dibilang orang Jawa itu menistakan agama. Nah ini kiai yang menjadi panutan. Terus ngomongnya gersak mangape cangkepe sak jiplake cocote. Apakah bukan ini penistaan juga? Terus dia itu hidup di mana? Nah takutnya karena ini sebutannya kiai, dia mesti punya murid, punya santri. Ini kalau muridnya, santrinya ini percaya, kan sama saja dengan pembodohan. Oke, Pak. Nah kalau sudah ada orang seperti ini, apakah negara mau membiarkan saja orang-orang seperti itu? Betul Pak. Kan mestinya ya pemerintah itu nggak usah menunggu laporan. Dikala ada orang membahayakan dengan sejarah kita, tangkep saja. Masukkan penjara karuan. Bukan kok malah sebaliknya Pak ya. Jika ada orang yang menyudutkan atau menjelekkan satu ajaran agama, ditangkap gitu Pak, penistaan. Nah makanya sebenarnya yang menistakan agama itu ya orang-orang yang memegang agama itu kok sebenarnya yang menistakan. Makanya yang saya sesalkan tuh pemerintahan itu di mana sampai saat ini. Karena apa? Nusantara ini sudah rusak, dihancurkan orang-orang seperti ini, mengajari kekerasan, mengajari nyaci maki orang, ngajari misui. Sebenarnya negara itu sungkannya itu apa tuh yang disungkani? Apakah karena mereka yang ngomong begitu itu bergelar kiai? Apakah yang ngomong begitu karena bergelar Habib? Apa kira-kira tanpa menghormati kiai dan Habib keweden rasa mlebu swarga? Orang yang mempunyai pikiran tanpa mengikuti kiai, tanpa mengikuti Habib, terus tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak masuk surga. Iku otak
bonor. Nek gak otak bonor gak mungkin. Nggih. Gitu loh. Wong manusia saja kok bisa mensyafaati. Yang bisa mensyafaati orang bisa masuk surga itu adalah perilakunya masing-masing. Bukan orang lain, Pak ya. Bukan orang lain. Nah, kita sudah didogma harus mengikuti orang lain. Tanpa mengikuti orang lain itu tidak akan mendapatkan syafaat dan kita tidak akan diajak bareng-bareng masuk ke tempat yang dijanjikan yang indah itu. Ini nek utak keblinger, nek utak bonor, itu gak mungkin. Gitu loh. Dengan melihat pernyataan atau ceramah yang disampaikan salah satu mubalik tadi terkait hitungan Jawa, Pak. Saya selaku orang Jawa secara pribadi itu bisa dikatakan sebagai penistaan ajaran Jawa, Pak. Sudah jelas itu penistaan. Ya, makanya orang Jawa itu repot. Mau lapor belum tentu ditanggapi. Nggih, Pak. Nggak lapor, orang yang berkuasa ini seolah-olah tutup mata, tutup telinga, tidak memperhatikan itu. Orang yang berkuasa tidak mengkhawatirkan anak bangsa ini loh. Karena ini lambat tahun, ini sejarah kita itu akan dirusak oleh orang-orang yang seperti itu. Kepercayaan kita, apa yang telah dihasilkan oleh para leluhur kita, itu maunya dihancurkan kok. Kalau bisa jangan sampai orang Nusantara ini percaya dengan keahlian leluhur-leluhur kita masa lalu yang sudah menentukan hari, menentukan tanggal, sudah menentukan tahun tanpa memakai alat-alat canggih. Tapi dia sudah bisa menemukan itu semua. Tapi gara-gara agama Rusak semua, Pak. akhirnya itu semua akan dihapus dan dihilangkan. Kalau bisa orang Jawa itu jangan sampai masih mengenali jati dirinya. Padahal di mana saja negara itu mau maju, negara itu mau jaya, itu kalau masih negara itu masih melestarikan budayanya. Tapi kalau negara sudah mengikuti budaya orang luar, saya nggak yakin negara ini mau maju. Sekarang pertengkaran tiap hari di instansi manapun itu rata-rata orang berani mencaci maki, orang berani menyalahkan, orang berani merendahkan orang lain. Itu kan ajaran agama loh. Sadar tidak sadar, coba koreksi. Awalnya apa orang itu sampai nggak mau menghargai orang lain? Coba, seorang presiden tidak mau memanggil nama dengan Pak, langsung disebut namanya sendiri. Ini kalau nggak ajaran agama, nggak mungkin. Kalau ajaran orang Jawa, oh masih paling tidak Raden, paling tidak Bapak, paling tidak iya, ingkang sinuwun. Tapi kalau sudah dogma dari agama, karena agama itu memang mengajarkan begitu. Lalu dianggap ini nggak sesuai dan tidak ya pokoknya nggak sesuai dengan ajaran agama. Untuk apa dipanggil Pak? Negara saja dikatakan negara togut. Ya, pemerintahnya dikatakan pemerintah apa? Wis sak muni-muni ini lah. Ini semua apakah ini ajaran dari Kapitayan Jawa? Kan nggak ada sama sekali. Ini semua kan ajaran agama. Makanya kalau mau memikirkan dengan jernih, berpikir dengan jernih, mau diangen-angen sing beneran. Sebenarnya ini semua terjadi itu gara-gara agama kok. Sebenarnya. Ya dari orang-orang beragama itu loh yang mengajari orang itu nggak bertotok romo, yang mengajari orang itu berbicara kotor. Karena sudah banyak kelihatan sekarang. Coba di mana-mana yang ditokohkan, di mana-mana ya orang yang dihormati, orang yang dikagumi, yang disegani, tiba-tiba ucapannya ngalah-ngalah tukang becak. Tukang becak itu masih punya sopan santun kok. Sekarang orang yang sudah dipanggil Gus, orang yang dipanggil Kiai, tiba-tiba mencaci maki dianggap candaan tiap hari.
ya, melecehkan orang lain dianggap itu sudah bahasa sehari-hari. Berarti kan orang-orang agama itu bahasanya bahasa kotor, nggak ada bahasa baik. Sekarang contoh kecil Pak ya, kita hampir tiap hari itu dengar. Dulu orang Jawa ketika anak memanggil orang tua kan Pak, Mbok itu kan seperti itu nih orang Jawa. Sekarang diganti Abi, ganti Umi. Nah, Ya, aboh. padahal kan itu kan bukti kalau kita itu sedang dijajah. Ya mas sudah dijajah, sudah diajari seperti itu karena apa? Supaya kalau bisa Nusantara pun kalau bisa jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bisa pakailah bahasa Arab. Karena bahasa Arab katanya bahasa Tuhan. Gitu loh. Nah kalau bahasa Arab itu bahasa Tuhan, berarti orang yang pertama di dunia itu bahasanya Arab semua itu. Nah Arab lu lagi pirang pontolele. Kos